kami dari kelompok 1, mata kuliah kepemimpinan yang beranggotakan saya Rahma Anisari, Putri Dwi Lestari, dan Andri Trianto yang akan membahas sebuah kepemimpinan. Saya sendiri akan membahas karakteristik kepemimpinan, karakteristik pengikut, dan karakteristik situasi. A few moments later. Karakteristik kepemimpinan memiliki 5 poin. Yang pertama, pemimpin mempunyai hati yang peka terhadap lingkungannya. Seorang pemimpin harus memiliki sikap mendengar seperti saran, nasihat, bahkan kritikan orang lain untuk lingkungan organisasinya yang baik. Dan yang kedua, pemimpin menjadi teladan dalam lingkungannya. Seorang pemimpin memiliki sikap, salah satunya disiplin, untuk menjadi panutan atau teladanan dari sebuah bawahannya. Yang ketiga, pemimpin bersikap dan bersifat setia kepada janjinya. Ketika sebuah pemimpin berkata A, maka A yang dilakukan, bukan B, bahkan C. Yang keempat, pemimpin mempunyai ambil keputusan. Jadi seorang pemimpin dalam situasi apapun harus memiliki sikap keputusan yang sangat bijak apapun itu. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan untuk meyakini orang lain. Seorang pemimpin harus memiliki sikap itu karena dalam sebuah organisasinya, seorang pemimpin harus meyakini bawahannya bahwa organisasinya akan sukses bersama, bukan sendiri. A few moments later. Karakteristik pengikut atau bawahan yang diharapkan oleh seorang pemimpin memiliki 4 poin. Yang pertama, memiliki harga diri yang tinggi dan kepandaian. Meyakini bahwa kemampuan dan kepandaiannya dapat menyukseskan sebuah organisasi. Dan yang kedua, keterampilan berkomunikasi yang tinggi. Seperti memberi sebuah tanggapan, ide untuk menyukseskan sebuah organisasinya. Dan yang ketiga, inisiatif, berani, dan memotivasi. Seorang pengikut harus percaya diri dan berani mengambil sebuah keputusan, apapun itu, bahkan memotivasi karyawan untuk percaya dan yakin bahwa keputusannya tepat. Yang keempat, kerjasama dan kesetiaan, yang dimana seorang pengikut mampu bekerjasama dan setia terhadap atasannya, tidak melenceng bahkan menyalahgunakan kepercayaan seorang atasan. Dan yang terakhir, karakteristik situasi merupakan sebuah faktor yang berada di dalam lingkungan kerja. Seorang karyawan memiliki 2 poin. Yang pertama, lingkungan kerja meliputi atasan, bawahan, teman rekan kerja, dan kultur budaya yang mempengaruhi dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua, tindakan organisasi seperti kebijakan yang telah dibuat oleh atasan, seperti kenaikan jabatan, reward, seperti budaya yang biasa dibuat oleh sebuah organisasinya. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari. Terima kasih kepada teman saya, saudari Rahma, sebelumnya yang telah menjelaskan materinya. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu pemimpin yang kredibel. Di slide-nya itu pengertian pemimpin yang kredibel. Kredibilitas seorang pemimpin dinilai dari jawaban yang ia berikan sebagai solusi atas dasar kemampuannya berpikir kritis. Jadi bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang kredibel apabila pemimpin itu memiliki pemikiran yang kritis. Berpikir kritis itu apa sih? Berpikir kritis itu adalah berpikir yang didasarkan kepada konsep koreksi diri dan kepada prinsip-prinsip, bukan pada prosedur yang keras, cepat, atau langkah demi langkah. Berpikir kritis tidak hanya menggunakan logika, akan tetapi menggunakan kriteria intelektual yang luas. Intelektual yang luas seperti kejelasan, kredibilitas, akurasi, presisi, relevansi, kedalaman, keluasan, dan signifikansi. Di mana pemimpin itu harus memiliki intelektual yang jelas dan kredibilitas, di mana dalam menyampaikan informasi, pemimpin harus jelas dalam menyampaikan informasinya agar tidak terjadi kesalahan.
Selanjutnya, berpikir kritis itu merupakan elemen penting dari semua bidang profesional dan disiplin akademik. Dalam kerangka skeptisme ilmiah, proses berpikir kritis melibatkan kehati-hatian dalam mengakuisisi interpretasi dan informasi, serta menggunakannya untuk mencapai kesimpulan yang benar dengan baik. Jadi, berpikir kritis itu memang sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang kredibel, di mana pemimpin itu pasti kalau misalkan berpikir kritis itu pasti akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi tersebut, sehingga akan menimbulkan kesimpulan yang baik. Berpikir kritis itu merupakan elemen yang sangat penting bagi semua bidang profesional, karena di dalam bidang profesional, berpikir kritis itu akan lebih membuat para pemimpin lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang akan diberikan kepada pengikutnya, di mana nanti pengikutnya akan menangkap cara pemikiran pemimpin agar mendapatkan kesimpulan yang baik dan benar. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andre Trianto. Saya dari kelompok 1 dari kepemimpinan. Di sini saya akan sedikit menjelas tentang sikap mental kepemimpinan. Jadi mental itu lebih ke unsur pada dalam diri kita, bukan dari luar diri kita. Dalam diri maksudnya dari jiwa raga kita sendiri gitu. Karena apa? Sebenarnya kalau sikap mental kepemimpinan itu adalah pemimpinan itu harus punya leadership dan keberanian gitu. Kalau mental sang pemimpin itu udah berani, sikap mental kepemimpinan itu juga udah mempunyai sikap leadership gitu kan, itu dia udah pantas gitu kan untuk menjadi pemimpin. Tapi ada juga beberapa unsur yang harus dilengkapi juga gitu kan. Tapi kalau kita membicarakan sebuah mental gitu kan, banyak unsurnya, tapi kita sedikit akan membahas beberapa unsur saja. Yang pertama ada 5 unsur. 5 unsur sikap mental kepemimpinan. Yang pertama itu adalah bersaing terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, konsisten terhadap nilai yang dianut. Yang ketiga adalah belajar dan terus belajar. Yang keempat itu adalah fokus. Yang kelima itu adalah seimbang secara fisik, mental, dan spiritual. Oke, kita bahas yang pertama. Pertama itu adalah bersaing terhadap dirinya sendiri gitu. Di sini adalah kita bisa ketahui gitu kan, dalam diri manusia adalah musuh terberatnya itu adalah bukan dari luar, tapi adalah dari inside by human itu sendiri gitu. Jadi musuh terbesar manusia itu adalah diri sendiri gitu. Gimana dia itu harus bisa mengontrol diri sendiri dan harus bisa mengalahkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri sendiri gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai mental tersebut gitu kan. Kalau seorang pemimpin tidak mempunyai mental untuk menaklukkan diri sendiri gitu kan, gimana dia bisa menaklukkan kompetitor lain atau menaklukkan dari musuh-musuh yang lain di sekitarnya, seperti itu. Dan sikap mental kepemimpinan yang kedua adalah konsisten terhadap nilai yang dianut gitu. Konsisten yang di sini adalah gimana dia tuh harus bisa konsisten dalam sebuah omongan maupun dari sikap-sikap ataupun dari peraturan-peraturan yang telah dia buat gitu kan. Maksudnya adalah dia harus bisa konsisten apapun yang dia omongkan gitu. Kalau dia sering ngomong A gitu, udah dia harus konsisten dengan omongan A. Kalau misalnya seorang pemimpin bilang tidak boleh melakukan hal ini, pemimpin pun juga harus melakukan hal tersebut gitu. Jangan dia hanya berbicara kepada bawahannya tidak boleh melakukan hal ini, tapi dia tidak konsisten pada dirinya sendiri gitu. Jadi itulah sikap mental harus dimiliki kepada pemimpin, harus konsisten dalam sebuah ucapan gitu kan. Terus yang ketiga itu adalah belajar dan terus belajar. Bisa kita ketahui kan, di era globalisasi ini, di era 4.0 bahkan ke 5.0, semua itu terus berjalan dengan cepat, maupun dari digital maupun kehidupan atau sistem yang ada di dunia ini itu berjalan dengan cepat. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai mental untuk belajar terus belajar, yaitu dimana dia harus bisa mengasah dan bisa mengupgrade dirinya sendiri gitu. Karena apa?
Kalau seandainya dari pemimpin tidak bisa belajar dan terus belajar, dia tidak akan bisa up to date dan tidak bisa untuk beriringan dengan situasi yang ada sekarang saat ini gitu. Jadi pemimpin tuh harus terus mengupgrade dirinya gitu kan, biar dia itu bisa menyesuaikan pada setiap wilayah-wilayah yang sudah melakukan upgrading gitu. Dan kalaupun memang pemimpin harus belajar gitu, itu pun juga bagus untuk dirinya, agar dia bisa memberikan ilmu juga kepada bawahannya, seperti itu sih. Terus yang keempat adalah fokus bisa dibilang adalah mengenai tentang tujuan. Jadi konsisten sama fokus tuh ibaratnya dua mata koin dalam satu koin. Jadi hampir sama tapi agak sedikit berbeda gitu kan. Kalau konsisten itu dia lebih ke ucapan ataupun tindakannya, tapi kalau fokus lebih ke tujuan yang dia tuju gitu. Jadi kalau pemimpin tuh harus mempunyai tujuan. Nah, tujuan diri sendiri sebagai pemimpin ataupun tujuan sebagai tujuan untuk organisasi, seperti itu. Jadi pemimpin tuh harus fokus gitu, nggak boleh kalau bahasa Jawanya itu adalah lengok sini langkah sana gitu. Jadi nggak boleh lek kanan lek kiri gitu kan. Jadi harus fokus pada tujuan apa yang telah dia sudah konsistenkan dari awal, seperti itu. Nah, terus yang kelima itu adalah seimbang secara fisik, mental, dan spiritual. Di sini adalah di mana semua elemen-elemen yang ada pada dalam diri seorang manusia, karena pemimpin itu adalah orang manusia ya, dia bukan robot atau apa. Pemimpin itu adalah dia seorang manusia, makanya dia itu harus memiliki keseimbangan dari fisik, mental maupun spiritual. Karena apa? Jika dia mempunyai fisik yang sempurna, dia memiliki mental yang sempurna, dan dia memiliki spiritual yang sempurna dalam agama apapun, karena saya sangat-sangat percaya semua agama itu pasti menuju kebaikan gitu kan. Kecuali ada agama-agama yang tidak ada sedikit agama yang membelokkan, tapi saya di sini lebih ke agama yang ada di Indonesia ya, kayak misalnya di Islam, Kristen, terus Buddha, Hindu gitu kan, Protestan ataupun Konghucu. Itu saya yakin pasti agama tersebut tuh mempunyai tujuan yang baik, tapi mengimplementasikannya, merefleksikannya itu berbeda-beda caranya, seperti itu. Jadi pemimpin itu harus mempunyai fisik, mental, dan spiritual yang baik gitu. Karena apa? Itu untuk mengimbangkan dirinya sendiri dan untuk bisa mencerminkan kepada bawahannya, seperti itu. Kalau misalnya pemimpin udah tidak seimbang secara fisik, mental, spiritual, pasti bawahannya pun akan tidak respect kepada pemimpin tersebut gitu kan, karena dia tidak mempunyai keseimbangan pada dirinya dan tidak memiliki sebuah aura gitu kan. Makanya perlulah 5 poin ini sebagai sikap mental sebuah kepemimpinan agar bisa menjadi pemimpin yang baik dan sempurna.